Nabi memberikan satu ilmu kepada kita untuk membacakannya kepada orang yang mau meninggal dunia jika dia tidak mampu mengucapkan. Makanya kalimatnya talqin. Talqin itu artinya apa? Menuntun untuk membacakan. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang menjelang wafat di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Hadis yang lainnya dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir ucapannya di saat ia hendak wafat la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk ke dalam surga. Dalam syarah dari hadis tersebut, ma'agarinih, kalau perlu digandengkan dengan gandengan kalimat la ilaha illallah, yaitu Muhammad Rasulullah. Jadi bukan sekedar la ilaha illallah, lebih afdal lagi kita gandengkan juga nama Nabi Muhammad di situ. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu dalam syarah kitab hadis. Ma'agarinih Muhammad Rasulullah, digandengkan kalimat la ilaha illallah dengan kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mufti Kesultanan Ternate Al-Habib Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad Ibn Abdurrahman Al-Bar, ya, seorang ulama alim saleh. Beliau menyatakan di saat sakratul maut ini kita mengalami tantangan yang sangat luar biasa. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan syaitan dengan pasukan-pasukannya mengerahkan seluruh kekuatan mereka secara maksimal untuk menjerumuskan kaum muslimin di saat ia mau wafat. Kalau kita masih hidup, itu belum maksimal godaannya, masih belum 100%. Godaannya syaitan wa iblis itu dia kerahkan secara maksimal 100%, dia gunakan itu di saat kita mau wafat, di saat kita mau meninggal. Dia gunakan seluruh kekuatannya untuk menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Makanya Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar beliau menyatakan, ketika kalian mau meninggal dunia, dan ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, iblis datang. Yang bisa melihat hanya orang yang mengalami sakratul maut. Orang-orang yang hidup di sekelilingnya tidak bisa melihat hal itu. Dia datang menyerupai keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Kemudian dia katakan, wahai anakku, saya orang tuamu yang sudah meninggal, keluarlah dari agama Islam, agama itu tidak benar. Bisa bayangkan ini ujian yang sangat berat. Kita mau meninggal, orang tua kita yang sudah meninggal, dia berwujud orang tua kita datang mengatakan agama Islam tidak benar, keluar dari agama Islam. Kalau imannya tidak kuat, dia akan ikut ajakan tersebut, dia masuk ke dalam ajakan iblis, meninggal tidak dalam keadaan Islam. Oleh sebab itu Nabi ajarkan baca la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kalimat ini akan melindungi diri kita dan mengusir iblis tersebut. Dia berupa cahaya hitam, nur zulmah. Jadi kalau kita melihat cahaya hitam sudah tiba, kita baca itu la ilaha illallah, maka cahaya hitam itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak baca, dia akan menggoda kita, menyerupai keluarga kita yang sudah meninggal. Kemudian cahaya yang kedua, cahaya hijau. Cahaya hijau ini adalah
jin dari golongan Yahudi wan Nasara. Mereka juga menguji orang-orang mukmin, orang-orang muslim ketika menjelang wafatnya. Dia akan katakan agama yang benar bukan agama Islam. Keluarlah dari agama tersebut. Ikutlah agama ini, ikutlah agama ini. Al-Habib Muhammad Ibn Abdurrahman Al-Bar mengajarkan pada waktu itu, kalau ingin menolak cahaya hijau tersebut, dia menggunakan cahaya hijau, warna kesukaan Nabi, untuk menipu kita. Dipikir itu cahaya, sumbernya dari cahaya Rasulullah. Karena Rasulullah SAW warna kesukaannya diantaranya putih dan hijau. Pakaian surga warnanya juga hijau. Makanya kubahnya Rasul, Masjid Nabawi berwarna hijau. Dia gunakan cahaya hijau untuk menipu kita. Baca Allah, Allah, Allah. Dengan kekuatan iman, dengan lisan yang mengucapkan lafaz Allah, 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 cahaya hijau itu akan hilang. Kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia tidak berhenti di situ. Dia rubah lagi cahayanya menjadi cahaya merah, Nurul Hamra. Dia datang ikut berbelas kasih kepada kita, ikut berbelasungkawa atas menjelang wafatnya kita. Seakan-akan dia ingin menyambut ruhnya kita, tapi dia ajak ajakan-ajakan yang buruk yang tujuannya menjerumuskan kita mengikuti ajakannya agar kita keluar dari Islam. Maka pada waktu itu diajarkan doa, kita baca hu. InsyaAllah dengan doa tersebut akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga kita dari fitnah yang dahsyat tersebut. Cahaya yang keempat, Nurul Bayda, cahaya putih. Nah, cahaya putih inilah cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh malaikat Jibril. Pada waktu itu kita melihat cahaya putih itu tiba, kita baca doa, Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, jika Allah tidak berkehendak tidak mungkin terjadi. Kalau memang lisan ini berat mengucapkan kalimat tersebut karena terlalu panjang, maka kita ganti dengan kata 3 kali. Maka cahaya ini akan menolong kita sampai kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena ini cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala tahzanu wa la takhaf, ala tahzanu wa la takhafu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam Al-Qur'an Allah katakan, kalau sudah dapat cahaya ini, jangan bersedih, jangan takut. Tempat kalian adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang ketika hidup punya kekuatan kecintaan yang kuat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi sampai terbawa ke dalam mimpinya. Itu dalam hadis, kalau sudah lihat Nabi dalam mimpi, insyaallah lan yadkhulan nar, orang tersebut mendapatkan jaminan tidak akan masuk neraka. Man ra'ani fil manami lan yadkhulan nar, siapa yang pernah mimpi berjumpa denganku, maka orang tersebut tidak akan masuk ke dalam neraka. Ini hadis disebutkan dalam kitab Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi karya Muhammad ibn Sirin. Dalam riwayat Sahihul Bukhari, Nabi katakan, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdha fa inna syaitan lam yatamathalu fa inna syaitana la yatamathalu bi. Siapa yang bermimpi melihat aku, maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Pakai sa bukan saufa. Kalau saufa lil ba'id, akhirat. Tapi kalau sa lil gharib, itu masa dekat. Kalau sudah sering mimpi Nabi, insyaallah bisa bertemu Nabi dalam keadaan nyata. Paling minimal menjelang ia wafat, dalam keadaan sakratul maut, Nabi hadir, dia selamat. Kalau Nabi sudah hadir, selamat. Nah, orang-orang yang punya ikatan kecintaan yang begitu kuat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti mengalami hal tersebut. Pasti Nabi menjemputnya. Pasti Nabi hadir menjelang ia wafat.
Ini bukan cerita khayalan, tapi kisah yang nyata. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengalami hal tersebut. Ini riwayat disebutkan oleh Asma bintu Unais. Nabi sudah wafat, Nabi sudah meninggal dunia. Imam Ali bin Abi Thalib wafat pada tahun 40 Hijriah. Rasul wafat pada tahun 11 Hijriah. Sudah cukup lama waktu antara wafatnya Imam Ali dengan wafatnya Nabi. Ini disebutkan oleh Asma bintu Unais, istri daripada saudaranya Imam Ali bernama Sayyidina Ja'far. Sayyidah Asma bintu Unais saksi mata menjelang wafatnya Imam Ali bin Abi Thalib, dan beliau ada di tempat tersebut. Riwayat ini disebutkan dalam kitab Al-Mustatraf karya Syekh Abul Fathi. Imam Ali bin Abi Thalib ketika ditusuk, dibunuh oleh Ibnu Muljam, itu beliau tidak langsung meninggal. Beberapa hari berikutnya beliau meninggal dunia. Jadi waktu peristiwa penusukan tersebut dengan pisau atau parang yang sudah diracun, ya, dengan beberapa riwayat ditebas di atas kepala beliau sampai darah itu membasahi jenggot-jenggot beliau, dan Nabi sudah memberikan informasi tentang kronologis wafatnya beliau di hadapan beliau sendiri, di hadapan Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, orang yang membunuh ini Al-Khawarij, orang ekstremis Islam yang telah mengkafirkan Imam Ali bin Abi Thalib, padahal tidak pernah berjumpa Nabi. Disebutkan di dalam kitabnya Imam Az-Zahabi, Imam Zahabi mengatakan orang tersebut rajin puasa, rajin sholat malam, Ibnu Muljam, tapi berani menuduh Imam Ali sebagai orang kafir dan menghalalkan darahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika dibunuh, niat mau dibunuh, ditusuk, itu beliau bertahan hidup beberapa hari. Menjelang-jelang detik wafatnya beliau mengatakan, hadza Rasulullah. Beliau katakan, Imam Ali mengatakan, ini Nabi Muhammad sudah hadir. Wa ammi Hamzah, ini ada pamanku Hamzah. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad, Sayyidah Hamzah, Sayyidina Hamzah juga hadir. Wa akhi Ja'far, saudaraku Ja'far juga ada, dan istriku Fatimah juga ada, bersama dengan pelayan-pelayannya dari kalangan bidadari, seluruhnya hadir di hadapanku, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Setelah itu beliau wafat, dan beliau meriwayatkan tersebut. Riwayat ini dapat dari Asma bintu Unais yang menyaksikan peristiwa tersebut. Kenapa bisa demikian? Nabi bisa hadir, Sayyidina Ja'far bisa hadir, Sayyidina Hamzah bisa hadir, Sayyidah Fatimah juga bisa hadir, karena Imam Ali bin Abi Thalib, beliau menyatakan bahwa di dalam diri saya itu sepenuhnya saya cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad. Bahkan kecintaan beliau melebihi kecintaan terhadap diri beliau sendiri. Nah, orang yang seperti inilah yang bisa disambut oleh Nabi ketika dia wafat, yang punya ittisal mahabbah bi Rasulillah, punya hubungan kecintaan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam.